Di akhir zaman ini, fitnah bukan semakin berkurang. Fitnah akan semakin bertambah. Hanya hamba-hamba Allah yang kuat iman dan kokoh akidahnya saja, kemudian mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, karena itu ketika timbul godaan, maka hendaknya kita langsung mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah salah satu cara kita untuk memantapkan akidah dan Islam kita. Iman, Islam, dan akidah kita. Huwar Rahmanir Rahim. Allah lah yang mengasihi di dunia, dan Allah lah yang mengasihi di alam akhirat. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir Jalalain dikatakan, setelah turun ayat ini, orang-orang yang ingkar kemudian meminta bukti. Apa buktinya? Bahwa hanya Allah yang patut disembah. Apa buktinya? Bahwa Allah itu Tuhan yang satu dan tidak ada tandingannya. Tidak ada yang setara dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang setara dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat 164 sebagai bukti bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله مولانا العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga perubahan malam dan siang, dan juga kapal-kapal laut yang berjalan di lautan, sehingga memberi manfaat kepada manusia, dan juga air yang Allah turunkan dari langit, sehingga setelah mati, bumi menjadi hidup. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menebar hewan-hewan dan juga pengendalian angin, serta awan-awan yang ditundukkan yang terdapat di antara langit dan bumi. Sungguh pada hal-hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jamaah rahimakumullah, inna fi khalqis samawati wal ard. Allah sebutkan bukti-bukti bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Allah awali dengan yang pertama, inna fi khalqis samawati wal ard. Yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menguatkan iman dan akidah kita melalui fenomena alam. Dan ini kemudian berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan yang sudah dicapai oleh manusia sampai dengan saat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard. Yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi. Jamaah rahimakumullah, kalau ditanya mana yang lebih kompleks penciptaannya, manusia ataukah langit dan bumi?
Maka jamaah rahimakumullah, jawabannya adalah tentunya penciptaan langit dan bumi. Karena jamaah rahimakumullah, manusia itu bagian dari bumi. Di atas bumi inilah manusia hidup. Di atas bumi inilah manusia berjalan. Di atas bumi inilah manusia itu tinggal. Di atas bumi inilah manusia itu istirahat. Di atas bumi inilah dan dari bumi inilah manusia itu menghilangkan rasa laparnya. Manusia itu menghilangkan haus dan dahaganya. Sehingga bisa kita katakan bahwa manusia sebetulnya sangat tergantung kepada bumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari tanah yang merupakan unsur dari bumi. Dan ketika diteliti, maka ternyata jamaah rahimakumullah, unsur yang terdapat di dalam tubuh manusia yang jumlahnya 16 unsur, mulai dari oksigen sampai dengan magnesium, ternyata persis terdapat pada tanah yang juga mengandung 16 unsur tersebut. Karena itu jamaah rahimakumullah, bagaimana kita bisa menyombongkan diri kita? Karena kita sesungguhnya siapapun kita berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Dan jamaah rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia ini tidak akan hilang rasa serakahnya sampai mulutnya itu disumpal dengan tanah. Jamaah rahimakumullah, kemudian mengenai langit. Yang lebih kompleks tentunya adalah penciptaan langit. Dan langit ini bukan awan yang kita lihat. Tetapi langit ini adalah yang begitu luas. Yang di dalam Al-Quran disebut dengan 7 lapis langit. Alam semesta ini. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Tentunya jauh lebih kompleks penciptaan langit ketimbang penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran, "A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha." Apakah penciptaan kalian, wahai manusia, kata Allah, lebih berat daripada penciptaan langit yang Allah bangun? Artinya jamaah rahimakumullah, penciptaan manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit. Lalu mengapa Allah memulai dengan langit dan bumi? Jamaah rahimakumullah, jangan lupa bahwa manusia itu fitrahnya adalah menetap di satu tempat. Dan kita lihat secara realita bahwa alas kita adalah bumi dan yang menaungi kita adalah langit. Jadi kita berada di antara dua itu. Berada di antara bumi di bawah kita dan langit di atas kita. Jamaah rahimakumullah, karena itu saya sering sampaikan bahwa ini merupakan cara terbaik untuk menanamkan akidah kepada keluarga kita. Umpamanya ketika kita rekreasi, atau bahkan dalam kondisi saat ini di mana tidak boleh keluar rumah, maka langit dan bumi bisa menjadi sumber pelajaran dan pengajaran akidah untuk diri kita, keluarga, dan anak-anak cucu kita. Kita perhatikan bagaimana luar biasanya bumi diciptakan Allah, langit diciptakan Allah, sehingga jamaah rahimakumullah, dalam hati keluarga dan anak cucu kita muncul kesan yang kuat tentang siapakah yang menciptakan ini semua. Seberapa hebatnya, seberapa kuasanya. Sehingga kemudian dia hanya bersandar kepada pencipta langit dan bumi. Dia hanya bersandar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akidah dan imannya menjadi kuat dan menjadi semakin kokoh. Karena itu jamaah rahimakumullah, kesempatan-kesempatan bersama keluarga, bersama anak dan cucu, manfaatkan. Coba kalian lihat langit itu. Berapa tingginya? Berapa luasnya?
Dan mudah-mudahan wabah ini, pandemi ini segera diangkat oleh Allah, dibersihkan dari muka bumi, sehingga kembali kita bisa berekreasi bersama keluarga ke tempat-tempat yang kita inginkan. Pada saat rekreasi itu, jangan hanya kita ini bersenda gurau, tetapi juga sisipkan pembelajaran akidah kepada keluarga kita. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Artinya adalah perubahan al-lail wan nahar, malam dan siang. Bidhihabi wal maji'i waz ziyadati wan nuqsan. Yang dimaksud dengan perubahan itu adalah bidhihab wal maji, datang dan pergi. Malam datang kemudian pergi, siang datang kemudian pergi. Waz ziyadati wan nuqsan, bertambah dan berkurang. Ketika masuk sore hari, mulai sedikit-sedikit berkurang siang hari. Dan mulai sedikit-sedikit bertambah kegelapan malam hari. Sampai akhirnya menjadi malam yang gelap, kemudian berubah lagi menjadi siang yang terang benderang. Dan ini terjadi secara gradual atau sangat bertahap. Bertambah dan berkurang secara bertahap. Di dalam bahasa Arab, ikhtilaf artinya khalfa. Bisa juga artinya itu berjalan di belakang. Jadi malam berjalan di belakang siang dan siang berjalan di belakang malam. Seperti itu siklusnya. Malam berjalan di belakang siang, siang berjalan di belakang malam. Ini pun bisa menjadi sesuatu yang mengokohkan iman dan Islam kita. Jamaah rahimakumullah, bayangkan ketika hari-hari kita ini tanpa malam. Atau bayangkan hari-hari kita ini tanpa siang. Bahkan di daerah-daerah kutub saja, tetap ada malam hari. Meskipun tidak seperti di daerah-daerah lainnya. Tetap ada siang hari, meskipun tidak seperti di daerah-daerah lainnya. Jamaah rahimakumullah, karena itu Nabi Ibrahim menggunakan hal ini untuk membungkam Raja Namrud. Kemudian ini juga digunakan oleh Nabi Musa untuk membungkam Fir'aun. Jamaah rahimakumullah, para nabi ini mengatakan kepada orang-orang yang zalim, penguasa-penguasa yang lupa diri dan menganggap serta mengangkat diri mereka sebagai Tuhan, sesungguhnya Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kata mereka, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Panggil dua orang. Yang satu jangan dibunuh, yang satu bunuh sekarang juga. Ini bukti bahwa saya bisa menghidupkan dan mematikan. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Jabatan setinggi itu telah membuat orang-orang tersebut tidak menjadi orang yang cerdas. Mereka terhijab oleh kesombongan dan keangkuhannya. Lalu kemudian Allah Tuhanku mendatangkan matahari dari timur. Sekarang coba engkau datangkan matahari itu dari barat kalau memang engkau betul-betul Tuhan. Fabuhital ladzi kafar. Maka kemudian bungkamlah orang-orang yang kafir itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika kita menikmati siang dan malam, seharusnya iman akidah kita semakin kuat. Dan saat-saat seperti ini, keadaan yang kita alami dan jalani sekarang ini membuat banyak orang lebih banyak berada di rumah. Nah, jamaah rahimakumullah, manfaatkan kesempatan dan keadaan ini untuk hal-hal yang positif, dan yang paling penting adalah membuat iman dan akidah kita bertambah kuat dan bertambah kokoh.
Jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan untuk membahas ayat 164 yang luar biasa kandungannya ini. Yang mengajak kita untuk tidak hanya berpikir tetapi juga menggunakan akal kita. Yang pada akhirnya menambah kekuatan iman dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan di Majlis Ta'lim Madinah Quran yang membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim yang merujuk kepada tafsir Jalalain. Mudah-mudahan ini semua menambah kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Ini semua menambah kesadaran kita betapa kita yang membutuhkan Al-Quranul Karim untuk membimbing hidup kita, membimbing selera kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang terarah, menjadi selera yang terbimbing, meraih husnul khatimah, bahagia fid dunya wal akhirah, dan selalu diselamatkan, dituntun dan dijaga oleh Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutupi aib kami ya Allah, dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit maka berikan kesembuhan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang punya hutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah untuk kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami ya Allah pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak keturunan kami ya Allah, jadikan mereka sebagai penyejuk mata kami ya Allah, dan jadikan mereka semua dan kami semua ya Allah pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Ustaz.